Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik. Wah, sekarang sudah jamnya sekolah minggu ya. Adik-adik pasti udah pada siap. Udah pada mandi, udah cantik, udah ganteng, lucu-lucu semuanya. Nah, hari ini Kak Grace akan ditemani oleh Kak Daud dan juga Kak Dani untuk menemani adik-adik di sekolah minggu. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita beribadah. Mari semuanya sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk kami semua boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh beribadah dan datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu kepada Tuhan.
Di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kak Grace, Kak Daud, tahu nggak Tuhan itu cinta banget loh sama kita. Oh iya, benar Kak Dani. Benar Grace, Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita. Kita saat ini diberi kekuatan, kesehatan, benar kan? Bener banget. Kita boleh beribadah hari ini. Bener. Tuhan memberikan kepada kita apa lagi? Talenta. Talenta. Nah, semuanya bisa kita gunakan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan adik-adik. Jadi kita harus terus melekat sama Tuhan supaya Tuhan terus memampukan kita. Yuk adik-adik yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita mau pujikan Big or Small. Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Wah, adik-adik, karena kita semua anak Tuhan, maka dari itu kita harus berani apa, Kak? Berani Tampil beda. tampil beda. Yuk, dengan tetap bersemangat, kita mau angkat pujian Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
adik-adik, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh panggil papa, mama, tante, om yang bisa membantu adik-adik untuk mengirimkan persembahan ke sebelah sini. Untuk adik-adik yang belum bisa mengirimkan persembahan, adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya di rumah, lalu adik-adik bisa memberikan di saat kita bisa kelas lagi ya. Sambil kita memberikan persembahan, yuk sama-sama kita mau nyanyikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk yang manis, lalu kita mau siapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kita semua, terutama untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya bisa bermanfaat bagi gereja-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan berkati juga, sebentar lagi kami akan masuk dalam firman Tuhan, kiranya Tuhan ada di samping kami, membantu kami untuk mendengarkan dan dapat memahami firman-Mu nantinya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Christine harap semua dalam keadaan sehat-sehat. Bagaimana dengan sekolah daringnya? Wah, capek dan bosan ya? Iya, Kak Christine tahu situasi seperti ini sangat sulit, tetapi kita semua harus menjalaninya. Oh iya, Kak Christine mau tanya nih, kira-kira masalah atau hambatan apa yang adik-adik hadapi ketika sekolah online di rumah? Apa ya? Oh, ada yang jawab ngantuk, Kak. Loh, ada yang jawab lagi, oh bosen, Kak. Ya, sama dong dengan jawaban Kak Christine tadi ya. Hah? Apa? Ada yang jawab apa? Oh, ada yang jawab lagi. Oh, kalau ada PR atau ujian yang sulit pakai banget, yang ngerjain papa mama. Aduh, itu nggak boleh ya. Sesulit apapun masalahnya, harusnya dikerjakan sendiri dan tetap semangat sekolah online. Seperti kisah di dalam Alkitab ini ya, ada seseorang yang berhasil melewati masalah atau tantangan dan sanggup menyelesaikan tugasnya. Siapa dia ya? Yuk, Kak Christine ajak semua buka Alkitabnya. Kita buka kitab Nehemia pasal 3 sampai 6. Nehemia ada di Perjanjian Lama ya. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nehemia mengatasi pertentangan untuk membangun tembok kembali. Meskipun diejek oleh musuh-musuh mereka, para pembangun mulai bekerja membangun tembok Yerusalem. Setiap keluarga atau kelompok memperbaiki satu bagian tembok. Imam besar Eliasib dan rekan-rekan imamnya pergi bekerja dan membangun kembali gerbang domba. Orang Lewi dan imam bergabung dalam pekerjaan itu. Orang-orang dari kota dan desa sekitarnya bergabung untuk membantu. Ketika Sanbalat mendapat kabar bahwa pembangunan kembali sedang berlangsung, dia sangat marah. Di depan tentara Samaria, dia mengejek mereka. Apa yang sedang dilakukan orang Yahudi yang lemah itu? Akankah mereka memulihkan tembok mereka? Apakah mereka akan mempersembahkan korban? Akankah mereka selesai dalam sehari? Bisakah mereka menghidupkan kembali batunya dari tumpukan puing itu? Dibakar seperti apa adanya. Tobiah orang Amon yang berdiri di sampingnya mengejek. Apa
apa yang mereka bangun. Bahkan seekor rubah yang memanjatnya akan menghancurkan dinding batu mereka. Para pembangun berdoa dan terus bekerja sampai tembok mencapai setengah tingginya. Ketika Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod mendengar bahwa celah di tembok ditutup, mereka dengan marah merencanakan untuk menyerang Yerusalem dan menimbulkan masalah. Orang-orang Yahudi berdoa kepada Tuhan dan memasang penjaga siang dan malam untuk menghadapi ancaman ini. Nehemia menghadapi masalah lebih lanjut. Pembangun mulai mengeluh bahwa mereka kelelahan dan tugas yang terlalu berat bagi mereka. Yang lain memperingatkan Nehemia 10 kali bahwa musuh mereka berencana untuk mengakhiri proyek tersebut. Nehemia menempatkan orang-orang bersenjata dengan pedang, tombak, dan busur di celah-celah dinding. Sebuah trompet berdiri di dekat Nehemia siap membunyikan alarm. "Jangan takut pada mereka," desak Nehemia. "Ingatlah Tuhan yang agung dan mengagumkan dan akan berjuang untuk kalian semua." Sejak saat itu, separuh pria melakukan pekerjaan, sementara separuh lainnya berjaga-jaga dengan pedang, tombak, busur, dan amor. Mereka yang membangun juga membawa senjata. Pekerjaan dilanjutkan dari fajar hingga matahari terbenam saat Nehemia mengingatkan mereka, "Tuhan, kami akan berperang untuk kami." Tiba-tiba muncul masalah lain. Beberapa orang Yahudi yang miskin telah meminjam dari mereka yang kaya untuk membayar pajak mereka. Orang-orang Yahudi yang kaya kemudian menuntut pembayaran kembali ditambah bunga. Mereka yang tidak mampu membayar akan dirampas tanahnya dan anak-anak mereka dijadikan budak. Terjadi keributan dan banyak yang tidak mampu membeli gandum. Nehemia marah dan mengadakan pertemuan. Dia mempermalukan para bangsawan dan pejabat kaya dengan mengatakan, "Anda membebankan kepentingan rakyat Anda sendiri. Sekarang Anda menjual orang Anda sendiri." Awalnya para rentenir kaya diam, tapi kemudian mengalah. "Kami akan mengembalikannya," kata mereka. "Dan kami tidak akan menuntut apapun dari mereka. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan." Nehemia memanggil para imam dan membuat para bangsawan dan pejabat bersumpah untuk melakukan apa yang mereka janjikan. Semua orang di pertemuan itu berkata, "Amin," dan memuji Tuhan. Pekerjaan dilanjutkan sampai semua celah di dinding telah terisi. Hanya gerbang sekarang yang perlu dibangun dan dipasang. Sanbalat dan Geshem mengirimi Nehemia pesan, "Temui kami di salah satu desa di dataran Ono." Mereka mengirim pesan yang sama 3 kali lagi, tetapi setiap kali Nehemia menolak untuk meninggalkan Yerusalem. Kemudian mereka mengirim surat kepada Nehemia yang menuduhnya berencana memberontak melawan Raja Media dan Persia. "Itu tidak benar," jawab Nehemia, lalu berdoa kepada Tuhan sambil berkata, "Sekarang kuatkan tanganku." Tobiah dan Sanbalat tidak menyerah dan menyewa seorang pria di Yerusalem bernama Semaia untuk mendiskreditkan Nehemia. Dia memperingatkan Nehemia bahwa ada rencana untuk membunuhnya malam itu.
tapi dia punya rencana untuk menyelamatkannya. Dia menyarankan Nehemia bersembunyi di kuil malam itu dan menutup pintu di belakangnya. Tidak ada yang akan berpikir untuk mencarinya di sana, karena hanya pendeta yang diizinkan masuk ke kuil. Nehemia tahu bahwa ada salah baginya untuk memasuki bait suci. Haruskah saya lari? Haruskah saya pergi ke kuil untuk menyelamatkan hidup saya? Saya tidak akan pergi. Dia bersikeras. 52 hari setelah pembangunan kembali dimulai, proyek selesai. Mereka yang menentang proyek merasa takut karena mereka tahu bahwa pekerjaan ini dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Nah, kalian semua sudah lihat bagaimana Tuhan mengutus Nehemia untuk membangun Yerusalem. Dan Nehemia dengan taat melakukan perintah Tuhan. Ternyata benar loh ya. Setelah 52 hari pembangunan tembok Yerusalem selesai. Banyak hambatan, banyak masalah dan tantangan pada saat pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia percaya kepada Tuhan pasti menolong untuk menyelesaikan semua tantangan. Ya sama ya seperti kondisi kita saat ini. Kita biasanya berangkat ke sekolah untuk belajar, bertemu dan bermain dengan teman-teman. Tetapi saat ini kita mendapat hambatan untuk tidak dapat pergi ke sekolah. Kita harus belajar mandiri di rumah. Ya nggak enak ya. Banyak tuh tugas yang harus dikerjakan. Sedangkan bapak atau ibu guru mempunyai waktu yang terbatas untuk menjelaskan. Ya nggak sama seperti waktu kita bertemu bapak atau ibu guru di sekolah. Tugas pertama belum selesai, datang lagi tugas kedua, datang lagi tugas ketiga. Waduh, rasanya ya, wah kita sebagai anak Tuhan harus mampu mengatasi segala tantangan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita semua. Jadi, ayo Kak Kristin mau tanya, kalau ada tugas dari bapak atau ibu guru, siapa yang harus mengerjakan? Siapa papa? Siapa mama? Atau kakak? Atau guru les? No. Kita harus mengerjakan sendiri. Adik-adik harus jujur mengerjakan tugas itu. Tugas itu dikerjakan adik-adik semua agar adik-adik itu mengerti akan pelajaran yang diajarkan. Ya bukan hanya untuk nilai yang bagus. Nah kalau ada ulangan, siapa yang mau menjawab pertanyaan? Mama? Papa? Kakak? Atau guru les? No. Anak Tuhan harus jujur mengerjakan sendiri, bukan dikerjakan dengan orang lain. Tuhan pasti menolong adik-adik semua dalam menghadapi hambatan belajar pada saat pandemi COVID-19 ini. Ya, ayo sekarang kita semua mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Walaupun kondisi sulit seperti ini, tetapi kami yakin bahwa Engkau
selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang saatnya mengerjakan aktivitas. Untuk anak kelas kecil, aktivitas akan dipandu oleh kakak guru. Aktivitas yang sudah selesai bisa difoto dan dikirimkan kepada kakak guru kalian masing-masing ya. Untuk di kelas besar akan mengerjakan aktivitas seperti link yang di bawah ini. Ya, salam set. Semua tetap nih semangat. Sampai nih bertemu minggu depan di ibadah online anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Kita akan membuat bunga dari kertas lipat. Bagaimana caranya? Yuk ikutin Kak Erika. Kita lipat kertasnya. Kita lipat ke sini. Terus kita potong jadi 4 ya. Jadi 4. Terus kita buat. Kita lipat seperti ini. Kita lipat ke sini. Kita lipat lagi. Jadinya seperti ini. Kita akan membuat bola dari uang logam. Gunting ya. Kita buka. Jadinya seperti ini. Sama, kita buat semuanya. Jadinya seperti ini. Terus kita potong, ada 4, yang satu kita potong 1. Kita potong 1, yang kedua kita potong 2. Yang ketiga kita potong 3. Nah, yang keempat ini nggak kita pakai. Jadi yang dipakai yang ini. Jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lem. Kita lem 1 empuk. Kita lakukan sama semuanya.
Hasilnya seperti ini. Ini kita pakai pulpen, kita keluar ya. Semuanya kita lakukan sampai selesai. Jadinya seperti ini. Terus kita kasih lem, kita tumpuk ya. Kita lakukan semuanya sampai selesai. Terakhir kita gunting sedikit, sama kita kasih lem. Jadi deh mawarnya. Sekarang kita buat tangkainya. Kita bongkar tangkainya ya. Caranya kita gulung kertasnya. Gulung terus. Terakhir kita kasih lem. Di sini kita potong. Kita gunting. Jadinya seperti ini. Kita kasih lem ya. Terus kita tempel bunganya di sini. Jadi deh mawarnya. Kalian bisa memberikan bunga ini kepada orang yang kalian sayangi, papa, mama, kakak, atau adik, sambil mengucapkan aku menyayangimu. Kirim hasil aktivitas kalian ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat Hari Kasih Sayang. Tuhan Yesus memberkati.